Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun berada, saya berharap teman-teman dalam kondisi bugar dan masih tetap semangat menjalani semua aktivitas hari ini. Pada episode podcast kali ini pun, saya dengan semangat dan penuh cinta, tentu cinta bahasa Indonesia, ingin berbagi pengetahuan sederhana yang masih seputar problematika bahasa Indonesia. Paparan kali ini tentang kata apa yang paling tepat untuk menanyakan atau menyatakan waktu, jam, atau pukul. Teman-teman penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, beberapa kali saya mendapat pertanyaan tentang bagaimana pemakaian kedua kata itu. Lebih tepatnya digunakan kata jam atau kata pukul ketika menyatakan atau menanyakan waktu. Pada kenyataannya dalam praktik berbahasa Indonesia sehari-hari, memang kedua kata itu sering digunakan secara bergantian. Dan ini cukup membingungkan bagi beberapa teman yang pada akhirnya menanyakan hal itu. Lalu sebenarnya kata apa yang paling tepat? Kita gunakan kata jam atau kata pukul. Teman-teman penutur bahasa Indonesia tentu tidak asing dengan kalimat-kalimat berikut ini. Kegiatan dimulai pada jam 9 sampai dengan jam 11. Pada peristiwa tutur berbeda, kadangkala kita mendengar atau membaca kalimat berikut. Rapat dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 11. Selain pernyataan seperti kedua kalimat di atas, kata jam dan kata pukul dapat pula muncul dalam bentuk kalimat tanya. Berikut ini contoh-contohnya. Nanti kita berangkat jam berapa? Atau nanti kita berangkat pukul berapa ya? Begitulah teman-teman, bagaimana kata jam dan kata pukul digunakan dan keduanya saling menggantikan untuk menunjukkan waktu. Mengapa terjadi fenomena kebahasaan seperti pada keempat contoh kalimat di atas? Teman-teman penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, fenomena semacam itu terjadi karena masyarakat tutur bahasa Indonesia menganggap kata jam dan kata pukul sebagai dua kata yang bersinonim. Dalam hal ini, kedua kata itu dipahami sebagai kata-kata yang memiliki makna sama. Pertanyaannya adalah, apakah kedua kata tersebut memang bersinonim? Teman-teman, untuk menjelaskan persoalan bahasa Indonesia ini, sebelumnya perlu dipahami apa makna kata jam dan kata pukul sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk itu, teman-teman dapat melihat pada KBBI dalam jaringan atau KBBI daring atau KBBI versi cetakannya. Dalam KBBI, kata pukul yang berkategori kata benda atau nomina itu diberi makna saat yang menyatakan waktu. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagaimana tercantum dalam Kamus Bahasa Indonesia resmi itu adalah hari sudah pukul 5 sore. Sementara itu, kata jam yang juga berkategori kata benda atau nomina mengacu pada KBBI memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah alat untuk mengukur waktu seperti arloji dan lonceng dinding. Makna kedua adalah waktu yang lamanya 1/24 hari atau dari sehari semalam yang sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. Selanjutnya, makna ketiga kata jam adalah sama dengan pukul yang sudah dipaparkan sebelumnya. Contoh penggunaan untuk makna ketiga ini adalah ia bangun jam 5 pagi. Terakhir, makna keempat kata jam adalah waktu atau saat. Maksudnya, kata jam disepadankan dengan kata waktu atau kata saat. Contoh penggunaan kata jam dengan makna keempat ini adalah jam berangkat kereta api Senja ke Yogyakarta ialah pukul 6 sore. Contoh itu sesuai dengan yang tercantum di dalam KBBI. Teman-teman penutur bahasa Indonesia, setelah mengetahui makna kata jam dan kata pukul ini, yang perlu dipahami adalah kata jam dengan makna ketiga yang disepadankan dengan kata pukul biasa dipakai dalam ragam percakapan dan tentu dalam situasi non-formal.
Dalam situasi seperti itu, penutur kadangkala kurang memperhatikan kaidah bahasa dan juga norma tentang diksi atau pemilihan kata. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari, penutur, baik yang awam maupun yang paham kaidah bahasa Indonesia, terbiasa menggunakan atau memilih kata jam dalam pengertian saat yang menyatakan waktu. Jadi, dalam hal ini, kata jam disepadankan dengan makna kata pukul. Teman-teman, kebiasaan itu sudah dalam tanda petik melembaga dalam benak para penutur bahasa Indonesia. Pada akhirnya, kata jam diterima sebagai kata yang mengalami perluasan makna. Dalam hal ini, kata jam juga dipakai di luar makna leksikalnya atau makna aslinya. Demikian pula halnya dengan makna kata jam yang keempat. Makna keempat ini juga dapat digolongkan sebagai perluasan makna. Dalam hal ini, kata jam disepadankan dengan waktu dan saat. Oleh karena itu, contoh penggunaan kata jam dengan makna keempat sesuai yang ada dalam KBBI bisa diganti dengan kata waktu atau kata saat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Waktu berangkat kereta api Senja ke Yogyakarta ialah pukul 6 sore. Atau, saat berangkat kereta api Senja ke Yogyakarta ialah pukul 6 sore. Kesimpulannya, dari keempat makna kata jam yang sudah dipaparkan, makna kata jam yang kedua yakni waktu yang lamanya 1/24 hari atau dari sehari semalam yang juga sama dengan 60 menit atau 3.600 detik lebih tepat dipakai untuk melambangkan durasi daripada saat yang menyatakan waktu, seperti pada makna kata pukul. Teman-teman penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, penggunaan kata jam dengan makna ketiga dengan pengertian atau sepadan dengan kata pukul tidak tepat. Hal itu dikarenakan pemakaian kata jam untuk saat yang menyatakan waktu merupakan kebiasaan yang keliru dalam ragam percakapan yang bersifat non-formal. Seperti sudah dipaparkan di atas, kebiasaan keliru ini menjadi mantap dalam benak penutur bahasa Indonesia. Pada akhirnya, penggunaan kata jam untuk menyatakan saat yang menyatakan waktu dan sebenarnya keliru itu diterima sebagai suatu kelaziman dalam praktik berbahasa Indonesia sehari-hari. Nah, teman-teman penutur bahasa Indonesia, dengan memperhatikan paparan-paparan di atas, sebenarnya kata jam dan kata pukul itu tidaklah bersinonim. Dengan demikian, kedua kata itu seyogyanya tidak bisa saling menggantikan untuk pemakaian dengan maksud yang sama. Jika yang dimaksudkan adalah saat yang menyatakan waktu, kata yang tepat untuk dipilih adalah pukul. Di pihak lain, apabila yang ingin disampaikan adalah informasi tentang durasi, kata yang tepat untuk dipilih adalah jam dengan makna yang kedua. Mengapa? Kata jam dengan makna pertama dipakai untuk pengertian alat. Dalam hal ini adalah alat untuk menunjukkan waktu. Makna ketiganya dianggap sama dengan makna kata pukul, padahal sebetulnya tidaklah bersinonim. Demikian pula untuk makna keempat ini. Juga dianggap sepadan dengan kata waktu atau kata saat. Teman-teman, pemakaian kata jam dengan yang disepadankan untuk makna pukul dan waktu atau saat memang dianggap lazim dalam percakapan sehari-hari karena sudah biasa digunakan. Hal ini sebenarnya sama dengan pembiaran kebiasaan yang keliru yang pada akhirnya diterima sebagai sebuah kelaziman. Fenomena semacam ini juga terjadi pada kata lain seperti sedangkan, yang membentuk makna pertentangan. Penutur bahasa Indonesia terbiasa menggunakan kata penghubung sedangkan untuk menghubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak bertentangan. Tentu hal seperti ini perlu diluruskan karena bahasa Indonesia memiliki kaidah-kaidah yang mengatur sistemnya. Teman-teman, contoh kalimat berikut saya pikir dapat mempertegas paparan-paparan dalam episode podcast kali ini.
Kuliah dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 dan berlangsung selama 2 jam. Dalam kalimat tersebut tampak jelas perbedaan makna dan pemakaian kata pukul dan kata jam. Penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, kekeliruan pemilihan kata pukul dan kata jam untuk maksud yang sama memang seperti sebuah kelaziman dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Akan tetapi, membiasakan diri bertutur sesuai dengan kaidah atau norma bahasa sudah barang tentu merupakan hal yang baik untuk memupuk sikap positif kepada bahasa Indonesia. Demikian teman-teman, semoga paparan-paparan kali ini dapat bermanfaat. Sebagai ekspresi rasa cinta dan bangga kepada bahasa nasional dan bahasa negara kita, marilah kita mau memulai berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dengan penuh semangat, dan terima kasih sudah menyimak episode podcast saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.